Maklumat kepulangan santri Pondok Pesantren Wali Songo tahun 2023 Masehi. 1. Hari libur Pondok Pesantren Wali Songo untuk santri putri pada tanggal 24 Sya'ban sampai 10 Syawal. Berarti mulai tanggal walekor malam mangkin kadinto pon dinyatakan libur setelah kegiatan di Pondok Pesantren sampai tanggal 10 bagi putri. Berarti putri kadinto abali tanggal 10 Syawal. Untuk santri putra libur mulai tanggal 25 Sya'ban mulai Sabtu sampai tanggal 11 Syawal. Berarti santri laki Paleman Bingkengan Abali juga Bingkengan lebih mudah cuma beda kebijakan rukhsah dari pengasuh masalah Palemanan gak minto. Jadi ketetapannya santri putri besok, santri putra hari Sabtu. Cuma ampun beda kebijakan dari pengasuh bagi santri yang jauh seperti dari Kalimantan, Sumatera, Dapunagela disebut Kudus. Kadento manabi ampun jemput sereng wali na malam semangkin bisa Paleman nasbarena acara sejauh manabi sesemak di bawah na Kudus gitu loh, karena saya sebut ke Kudus berarti Sorbaja, Madura kento semak berarti Probolinggo nggak boleh panci gitu. Dan itu mengikuti aturan sebadah. Jadi santri putri kepulangannya besok. Untuk santri di luar situ Pondok putri ini dijemput pagi mulai jam 7 sampai sebelum Jumat. Untuk santri yang berasal dari situ Pondok ini dijemput setelah Jumatan. Ini sudah ketetapannya pengurus putri. Untuk putra dijemput hari Sabtu mulai pagi sampai selesai. Berarti sampai ke Minggu. Sampai ke Minggu ke Senin. Nomor 2, persyaratan kepulangan santri. Santri putra syaratnya harus lulus tes APOED 50, APOED seket. Kalaben maknana tes bacaan sholat dengan maknanya, tes juz amma dan tes bacaan Al-Quran sesuai standar pesantren. Bagi santri yang tidak lulus dari 4 kompetensi tadi, maka selambat-lambatnya kepulangannya sampai tanggal 15 Ramadan. Artinya misalnya tes juz ammanya tidak lulus, maka selama Ramadan mulai tanggal 1 misalnya sudah hafal tanggal 1, tes lulus, langsung pulang. Bagi yang tidak lulus sampai tanggal 15, lulus tak lulus mulai. Saya rasa pun tegar-tegar dulu polo. Tanggal 15 lagi. Jadi ini perlu diperhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kalau putranya tidak lulus salah satu yang 4, maka tidak boleh pulang sampai lulus. Kalau tidak lulus tinggal tanggal 15 pulang. Santri putri telah lulus tes APOED 50, APOED seket, bacaan sholat dengan maknanya, juz amma, membaca Al-Quran sesuai standar pesantren. Kalau tidak lulus, maka sama dengan yang di putra sampai tanggal 15 Ramadan. Kemudian ada lagi persyaratannya, kalau tidak lulus atau tidak naik
madrasah diniyah bagi santri putri yang tidak merangkap di formal, maka tidak boleh pulang sampai 1 minggu 7 hari di pondok pesantren. Ini perlu dimaklumi oleh wali santri dan santri ya. Makanya selama setahun harus rajin supaya bisa memenuhi 4 kompetensi ini, sehingga kepulangannya tidak terhambat. Nomor 3, santri yang akan pulang sangat dianjurkan untuk memakai seragam pondok pesantren Wali Songo, baik putra maupun putri. Ini bahasanya sangat dianjurkan, isinya wajib gitu ya. Nomor 4, santri yang akan pulang harus dijemput oleh walinya dengan menunjukkan KK atau KTP kepada ketua kamarnya masing-masing supaya tidak salah jemput. Atau lopot ya, lopot. Jadi waktu menunjukkan KK kecuali sudah kenal dengan ketua kamar ini, karena ada ketua kamar yang baru diganti sehingga takut tidak kenal menunjukkan KK atau KTP. Yang nomor 5, semua santri sangat dianjurkan membersihkan halaman pondok pesantren dan sekitarnya. Jadi sebelum balemat sampean saja asal bersih lakuna, jeding berjalan, dapur bekas berjalan, got berjalan, takut banjir. Ya, jadi santri putra dan santri putri besok harus bersih-bersih sebelum meninggalkan pondok pesantren. Barangkali itu jadi amalnya jenengan semua. Nomor 6, santri yang sudah pulang dari pondok maka tidak boleh masuk ke pesantren, tidak boleh kembali ke pesantren sampai batas yang sudah ditentukan, yaitu tanggal 10 atau 11 Syawal, kecuali diantar langsung oleh orang tuanya atau walinya, diserahkan ke beliau. Bagaimana muntak ia teraki respona atau walina tak terima. Jadi ini perlu diketahui oleh santri dan wali santri. Manapi putra putri namun peleman dari pondok selama liburan Ramadan, maka tak gaining beli ke pondok kecuali ia teraki langsung sarang orang sepona atau walina. Guru itu terima. Berarti menabi tak teraki berarti ilegal, bisa tangkap di polisi. Berarti ulang lagi, semua santri yang sudah pulang Ramadan maka tidak boleh masuk ke pondok, tidak boleh kembali ke pondok kecuali diantar langsung walinya atau orang tuanya. Menabi tak teraki tak terima dengan gagal lagi. Nomor 7, santri yang pulang belum waktunya kembali sangat dianjurkan membawa Al-Quran. Yang tidak punya Al-Quran di rumah dianjurkan membawa Al-Quran agar supaya bisa menghatamkan selama Ramadan. Minimal berapa kali biasanya? 3 kali ya, 3 kali. Ini paling sekonina kalau kali mau saya tahfidz di 10 kali. Nomor 8 berubah mantura itu. Nomor 8, khusus santri putri selama pulang dari pondok ke rumah ini sangat dianjurkan membawa mukennah abek taruku untuk memudahkan sholat di perjalanan. Tako ambu ke masjid asabung rukuna. Nomor 9, pada bulan Ramadan di pesantren Wali Songo tetap ada pengajian yang dibimbing langsung oleh pengasuh, yaitu tadarus kitab Riyadhus Shalihin ba'da asar dan ba'da tarawih, kajian Al-Quran, dan juga kajian-kajian kitab atau khataman kitab
yang akan dibimbing oleh wakil pengasuh yaitu Kiai Ahmad Nurizan Tibian dan Kiai Ahmad Hashim An-Nabil. Jadi selama Ramadan liburan kalian tetap pada pengajian dan pesantren. Jadi pesantren tak nganggur ini, di samping mengatamaki Quran, panjenengan juga ngaji kitab. Siapa ki kangkui ngiring pengajian beliau-beliau. Nomor 10, santri putra yang pulang dianjurkan mengadakan kegiatan tetapi tidak boleh bercampur dengan santri putri dan akan dipantau oleh pengurus pondok pesantren Wali Songo. Seperti santri lagean yang dianjurkan membuat kegiatan yang dibimbing oleh fokus masing-masing daerah, cuma tidak boleh bercampur dengan santri putri, tak boleh melibatkan santri putri, kecuali santri putrinya itu diantar langsung oleh orang tuanya. Itu masuk nomor 11. Santri putri tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan kecuali dan selama di rumah tidak boleh mengadakan kegiatan kecuali didampingi langsung oleh walinya, orang tuanya atau kakeknya sendiri. Nah, tidak boleh saudaranya, apalagi temannya, tidak boleh. Jadi ini akan diulangi, santri putri tidak boleh mengadakan kegiatan selama Ramadan kecuali didampingi oleh orang tuanya atau kakeknya. Walaupun misalnya beliau pengasuh mengadakan kegiatan di daerah sampean, misalnya Surabaya beliau mau pengajian, maka santri bini tak boleh hadir kecuali bersama orang tuanya. Ini mohon diingat ini. Sampean pakai lantar ke pengajian tapi melanggar ini tak boleh barokah. Ya, lebih baik tak usah hadir kecuali diantar oleh walinya. Makanya mohon diperhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kalau ada pengajian beliau di daerah panjenengan, kemudian putrinya mau hadir, maka harus diantar sendiri, tidak boleh diikutkan kepada orang lain. Bisa dipahami Ki? Jadi walaupun beliau sendiri yang mengadakan kegiatan, ini tidak boleh hadir kecuali diantar sendiri oleh orang tuanya atau walinya. Ini khusus santri putri. Santri laki ya orang.